Bab 501. Elang bertengger di pohon generasi ketiga. Pena bergerak di tangan Louis Lu. Di atas kertas yang putih itu, garis seketika mengalir. Dari atas hingga bawah. Dari kiri hingga kanan. Elang. Cabang pohon. Seketika terbentuk. Master Louis. Atau juga Louis Lu. Memiliki keistimewaan di setiap karyanya, yaitu goresan tintanya sederhana. Untuk menggambar elang, dia hanya perlu beberapa goresan saja. Ranting pohonnya juga seperti itu. Dengan goresan yang sederhana, membentuk lukisan yang sangat bermakna. Dahulu, ketika Louis Lu merasa bosan saat di atas gunung, dia selalu menggambar sesuai keinginannya. Sama seperti orang yang lelah ketika sedang belajar. Biasanya akan menggunakan pena menggambar dengan sembarangan di atas kertas kosong. Sama sekali tidak perlu menggunakan otak. Jadi kecepatannya sangatlah tinggi. Hanya saja kemampuan Louis Lu lebih tinggi. Yang tergambar keluar bukan goresan yang kacau, tetapi sebuah gambar yang samar. Setelah melalui pemasaran para guru ilmu Tao, gambar-gambar yang sama ini justru menjadi makna yang mendalam untuk orang lain. Louis Lu sendiri tidak tahu dirinya begitu hebat. Sama sekali tidak membutuhkan waktu 2 menit. Dari Louis Lu mulai menggambar hingga selesai, dia sama sekali tidak berhenti. Semua goresan seperti tergambar di satu tarikan nafas. Lalu akhirnya membentuk lukisan yang indah. Elang bertengger di pohon generasi ketiga. Sudah selesai. Elang bertengger di pohon. Memiliki garis besar yang serupa. Namun detail di dalamnya berbeda. Sejak awal ini adalah lukisan yang dia gambar dengan menghasal. Jadi tentu saja setiap kali akan berbeda. Namun tidak peduli detail di dalamnya berubah. Selama orang yang paham melihatnya, mereka akan tahu ini adalah elang bertengger di pohon. Selain itu ini sudah pasti lukisan langsung dari Master Louis. Semua orang di sana sudah sepenuhnya tercengang. Ada banyak orang yang bahkan masih belum mengerti apa yang terjadi. 1 detik yang lalu mereka masih meremehkan Louis Lu. Merasa orang ini memiliki masalah di otak. Namun detik selanjutnya, mereka tanpa sadar terkejut hingga melebarkan mulut mereka. Lalu tenggorokan mereka seperti tersendat. Sama sekali tidak bisa mengeluarkan suara. Suasana menjadi hening. Masalahnya karena hal ini sangatlah mengejutkan. Sebelumnya semua orang merasa menggambar pohon bertengger di pohon dalam waktu 10 menit hanyalah ucapan yang dikatakan oleh orang bodoh saja. Namun ternyata Louis Lu benar-benar melakukannya. Dia tidak hanya menggambarnya, namun dia juga hanya menggunakan waktu 2 menit untuk menggambarnya. Masih ada satu hal lagi. Dari lukisan di kanvas Louis Lu, dan juga kanvas pria ceroboh itu, yang menunjukkan lukisan elang bertengger di pohon hasil buatannya. Jika membandingkan kedua lukisan, elang bertengger di pohon milik pria ceroboh itu memiliki kesamaan struktur dengan elang bertengger di pohon generasi kedua, yaitu luksai yang Louis Lu buat untuk membantu Sali Liu untuk lelang. Bagaimanapun, dia mengeluarkan banyak kemampuannya untuk membuatnya. Jadi tidak memiliki sifat naturalnya. Karena itu lukisannya lebih mementingkan goresan. Namun yang harus diketahui adalah, karya dari Master Louis itu tidak pernah mementingkan bentuk, tetapi mementingkan makna. Ketika tidak ada perbandingan, semua orang merasa luksai milik pria ceroboh itu sudah sangat hebat. Namun setelah sekarang dibandingkan, mereka baru tahu jaraknya. Sama seperti wanita cantik bernial 85 yang berjalan di jalanan umum. Dia pasti akan menarik banyak perhatian.
Namun jika di sisi wanita cantik bernilai 85 ini ada salah satu kakak dari Louis Lu, tanpa diragukan, seluruh tatapan pasti akan berpindah. Setelah mereka melihat wanita yang bernilai 85 itu lagi, mereka akan merasa biasa saja. Ini adalah perbandingan yang miris. Tiba di saat ini, semua orang bagaimana bisa merespon? Pemuda yang sebelumnya mereka cibir ini adalah Master Louis. Tidak heran dia berani keluar untuk mempertanyakan. Ternyata orang asli bertemu dengan gadungan. Jadi tentu saja dia harus melakukan sesuatu. Tidak heran kenapa dia menggunakan pakaian seperti ini untuk menutupi dirinya. Ternyata dia ingin tetap merendah. Meskipun orang-orang tahu dia adalah Master Louis, semua orang tetap tidak dapat melihat jelas parasnya. Bukankah ini memang gaya Master Louis yang misterius? Saat ini, semua orang berani menjamin pemuda ini adalah Master Louis. Gayanya benar-benar sangat mendominasi, terutama pria ceroboh ini. Saat ini dengan rambutnya yang berantakan, dia memandangi lukisan elang bertengger di pohon, dan dia tercengang. Jika dia bisa meniru lukisan elang bertengger di pohon hingga seperti itu, berarti dia sudah memalukan penelitian pada karya Master Louis. Di waktu yang bersamaan dia juga penggemar besar Master Louis. Melihat elang bertengger di pohon buatan Louis Lu, dia terlihat sangat yakin. Louis Lu adalah Master Louis. Tidak disangka, Master Louis ternyata masih semuda ini. Dan yang lebih tidak disangka lagi adalah, ketika dirinya sedang melakukan penipuan, ternyata dia bertemu dengan idolanya. Pria ceroboh ini seketika merasa sangat bersalah. Dahulu dia hanya pelukis pengembara, dan yang paling dia kagumi adalah Master Louis. Karena itu dia sering meniru gaya lukis Master Louis. Orang biasa yang ingin meniru gaya lukis Master Louis biasanya akan sangat kesulitan. Bahkan para pelukis hebat saja tidak bisa menirunya, karena mereka tidak mengalami makna di dalam gambar tersebut. Sebaliknya dengan pria ceroboh ini, keterampilan gambar dia sangat rendah. Ditambah lagi dia sudah beberapa tahun berkelana. Dia menjadi memiliki sifat yang acuh tidak acuh. Jadi sifat ini sangat setara dengan gaya dari Master Louis. Jadi dia meniru sedikit konsep artistiknya, yaitu aneh. Dahulu ketika dia sedang melukis di pinggir jalan, tiba-tiba sekumpulan pemuda datang. Mereka memuji lukisannya sangat mirip dengan lukisan Master Louis. Ketika lukisannya dapat dipuji sangat mirip dengan idolanya sendiri, pria ceroboh itu merasa sangat bangga. Dan dengan cepat tidak begitu merasa waspada pada pemuda-pemuda itu. Dalam beberapa hari, pemuda-pemuda itu terus mencarinya, lalu memujinya. Pria ceroboh ini mengira orang-orang ini sama sepertinya, suka dengan lukisan, dan juga penggemar dari Master Louis. Hingga suatu hari, pemimpin dari sekumpulan pemuda itu, yaitu pemuda berambut pendek, bertanya kepadanya, apakah dirinya ingin tinggal di rumah mewah? Apakah dirinya ingin mengendarai mobil mewah? Apakah dirinya ingin tidur dengan wanita cantik? Omong kosong. Siapa yang tidak ingin? Namun mimpi indah seperti ini, tidak tahu harus tidur dengan postur seperti apa, baru bisa memimpikannya. Bersambung.